Di video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana sih cara menambah subscriber secara alami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Bertemu kembali bersama saya Tatang di channel Tatang Kreator. Di video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana sih cara menambah subscriber secara alami. Bagi teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel ini banyak membahas tentang edukasi konten kreator pemula. Berbicara tentang subscriber itu merupakan salah satu persyaratan utama yang teman-teman harus penuhi, di mana ketika teman-teman itu membuat sebuah channel, harus memenuhi 1000 subscriber untuk mendapatkan persyaratan pengajuan monetisasi. Selain itu, teman-teman itu harus mendapatkan 4000 jam tayang untuk persyaratan kedua. Dua persyaratan ini merupakan hal penting buat teman-teman yang ingin berkembang di YouTube. Nah, sebagai seorang konten kreator pemula, tentunya ini merupakan hal yang sulit untuk kita penuhi. Tetapi teman-teman pemula, jangan putus asa untuk memproduksi konten. Kalau misalkan teman-teman itu masih menggunakan perangkat seadanya, teman-teman itu harus upgrade isi kontennya. Minimal isi kontennya itu bermanfaat atau menghibur untuk orang lain. Kalau dua ini teman-teman sudah bisa penuhi, maka teman-teman itu selanjutnya adalah bagaimana mendatangkan subscriber secara alami. Jadi di tahap 250 subscriber ini, kita sebagai konten kreator pemula harus sudah berpikir bagaimana cara meningkatkan kualitas produksi konten kita, agar teman-teman itu bisa mendapatkan penonton secara alami. Nah, kalau channelnya teman-teman itu tidak bisa mendapatkan penonton secara alami, maka secara otomatis teman-teman itu akan sulit untuk mendapatkan 4000 jam tayang. Oleh karena itu, buat teman-teman yang masih saat ini masih sub-for-sub, lebih baik teman-teman itu berhenti dan memikirkan bagaimana cara mengupgrade isi kontennya. Nah, kalau itu sudah teman-teman lakukan, maka selanjutnya adalah teman-teman harus mempromosikan channel YouTube-nya. Kenapa kita harus mempromosikan channel kita? Karena kita ini belum dikenal. Apalagi kalau teman-teman itu memproduksi sebuah konten yang tidak memiliki manfaat. Nah, kira-kira apakah penonton yang datang ke channelnya teman-teman itu akan berlangganan dalam hal ini melakukan subscribe? Nah, jawabannya pasti tidak, teman-teman. Kalaupun melakukan subscribe, itu hanya mengharapkan teman-teman itu menonton balik ke channelnya. Nah, harapannya kita ke depan, bagaimana cara mendatangkan penonton itu secara alami. Artinya, memang betul-betul membutuhkan konten kita. Jadi, solusinya adalah teman-teman itu harus mengupgrade kontennya. Baik dari segi isi konten, kemudian pengambilan gambar, editing, dan semuanya teman-teman itu harus pikirkan. Kenapa? Karena teman-teman itu, kalau cuma misalkan memproduksi konten 3 menit, itu akan berbeda ketika teman-teman itu memproduksi sebuah konten yang durasinya 15 menit ke atas, teman-teman. Nah, untuk ke depan, di channel ini pun akan saya coba bagaimana sih retensi penonton yang terjadi di channel ini ketika saya mencoba mengupload nantinya konten yang berdurasi di atas 10 menit. Nah, jadi kita kembali lagi ke pembahasan kita, teman-teman. Bagaimana cara mendapatkan subscriber secara alami? Yang harus teman-teman lakukan adalah memberikan komentar pada channel yang sudah sukses lebih dulu, teman-teman. Nah, channel yang seperti apa? Tergantung teman-teman itu memiliki niche konten seperti apa. Kalau misalkan teman-teman itu menggarap tentang konten mancing, pastikan teman-teman itu cari channel mana yang memiliki subscriber lebih banyak dan memiliki penonton secara alami. Teman-teman bisa nimbrung komentar di channel tersebut. Dengan harapan teman-teman itu akan memancing penonton secara alami. Kenapa bisa seperti itu? Karena ketika teman-teman memberikan komentar di sebuah channel yang temanya sama dengan pembahasannya teman-teman sekalian, maka teman-teman berpotensi dikunjungi oleh orang-orang yang sudah berlangganan di channel tersebut. Ingat, orang itu mau berlangganan pada suatu channel karena memang suka kontennya. Nah, bisa jadi karena teman-teman memiliki niche konten yang sama, bisa jadi penonton dari channel tersebut akan pindah ke channelnya teman-teman sekalian. Oleh karena itu, teman-teman itu harus mengupgrade isi kontennya. Karena orang yang sudah menonton misalnya di channel A ini sudah terbiasa mendapatkan konten yang berkualitas. Nah, jadi teman-teman itu harus menemukan sebuah alasan apa sih sebenarnya yang membuat audiens ini untuk pindah ke channelnya teman-teman sekalian.
Jadi intinya adalah teman-teman itu harus menyuguhkan sesuatu yang bermanfaat untuk calon audiensnya. Jadi ketika kita memberikan komentar kepada channel yang satu tema, ada yang mengatakan bahwa kita rugi dong menonton channel tersebut, dia kan sudah besar misalkan. Nah, teman-teman itu tidak ada ruginya menonton channel besar. Yang pertama adalah teman-teman itu akan belajar bagaimana caranya mendelivery sebuah konten atau menyampaikan isi sebuah konten kepada audiens. Sehingga teman-teman itu akan mengupgrade kontennya berdasarkan hasil belajarnya teman-teman itu di channel A tersebut. Terkadang kita sebagai konten kreator pemula atau YouTubers pemula yang menginginkan subscriber, tetapi kita tidak menyuguhkan sesuatu yang bermanfaat untuk orang tersebut. Sehingga orang lain itu tidak menemukan apa alasan dia untuk subscribe ke channelnya teman-teman sekalian. Yang perlu diingat oleh teman-teman sekalian adalah bahwa subscriber itu merupakan langganan. Nah, orang itu mau berlangganan kepada suatu channel karena mendapatkan manfaat. Nah, ibaratkan teman-teman ini punya saluran TV nih di channel ini. Anggaplah ini adalah saluran TV dan kemudian Anda atau teman-teman sekalian dipaksa untuk berlangganan, tetapi di channel tersebut teman-teman itu tidak mendapatkan apa-apa. Artinya, tayangan yang ditayangkan oleh TV tersebut bukan hobinya teman-teman sekalian. Apakah teman-teman sekalian itu masih mau berlangganan ketika kondisinya seperti itu? Nah, jadi sebenarnya bukan hanya isi konten yang perlu kita upgrade teman-teman. Nah, nantinya ketika misalkan teman-teman itu punya modal, silakan di-upgrade peralatannya, di-upgrade tempat syutingnya, dan banyak hal yang bisa teman-teman upgrade untuk mendapatkan penonton secara alami. Nah, di sini juga saya sering mengevaluasi bagaimana audio yang tersampaikan ke audiens dengan menggunakan misalkan mic wireless dan menggunakan gamen ini teman-teman. Nah, teman-teman boleh bantu saya bagaimana audio video ini, apakah ini tersampaikan dengan baik atau ini perlu di-upgrade lagi teman-teman. Nah, silakan berikan komentarnya atau sarannya di kolom komentar, agar nantinya saya punya bahan untuk mengevaluasi channel saya sendiri teman-teman. Nah, pertanyaannya adalah apakah kita bisa share link ke Telegram, WhatsApp, atau Facebook? Nah, jawaban saya, teman-teman, saya sarankan buat teman-teman sekalian yang masih pemula, lebih baik teman-teman itu cari channel yang besar dan satu tema, kemudian subscribe, nonton videonya minimal 3 video, kemudian teman-teman itu memberikan komentar di 3 video tersebut. Dengan cara seperti itu, teman-teman itu berpotensi mendapatkan penonton secara alami. Dibanding ketika teman-teman itu share di Facebook misalnya, itu berpotensi merusak channelnya teman-teman sekalian. Nah, teman-teman bisa bayangkan kalau misalkan teman-teman membuat video dengan durasi 10 menit dan dinonton hanya 2 menit, kemudian orang tersebut pergi, yang terjadi adalah channel teman-teman sekalian itu akan rusak. Kenapa bisa seperti itu? Karena retensi yang didapatkan oleh video tersebut itu sangat rendah, di bawah 50%. Jadi, kalau misalkan ada orang yang berkunjung ke channelnya teman-teman sekalian, hanya menonton 2 menit, maka itu hanya merusak channel kita teman-teman. Minimal membuat audiens bertahan menonton hingga durasi 70% dari total durasi video yang kita upload teman-teman. Dengan cara seperti itu, maka channelnya teman-teman itu berpotensi mendapatkan rekomendasi. Permasalahannya adalah, kita sebagai seorang konten kreator pemula, ingin mendapatkan rekomendasi dari video orang lain, maka kita melakukan berbagai macam cara teman-teman. Mungkin ada banyak cara yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan subscriber. Nah, teman-teman perlu ingat, untuk apa subscriber itu banyak, tetapi ketika teman-teman itu mengupload sebuah video, penontonnya hanya 2, 3, bahkan tidak lebih dari 20 dalam waktu 2 jam teman-teman. Itu sangat penting kita evaluasi kalau memang mau mengembangkan channel YouTube. Oleh karena itu, berdasarkan analisa saya, dalam menonton video-video misalkan dari channelnya Hendra Setio, maka di situ kita lihat durasinya di atas 15 menit. Kemudian beberapa channel tutorial yang membahas tentang YouTubers pemula, itu rata-rata mereka membuat di atas 15 menit. Nah, tetapi di situ banyak penontonnya teman-teman. Nah, itu yang perlu kita tiru, bagaimana sih caranya mereka memproduksi sebuah konten yang memang orang lain itu betah untuk menonton. Jadi channel ini akan saya coba upgrade teman-teman, di mana subscribernya saat ini 250
Nanti ketika misalkan ada hasil akan saya share ke teman-teman sekalian. Jadi di sini kita langsung praktik saja untuk pencarian YouTube dengan kata kunci YouTubers pemula. Ini nanti kita lihat siapa channel yang nomor 1 dan berapa durasi yang mereka miliki. Nah, di sini teman-teman sudah ada. Jadi kita langsung lihat. Nah, ternyata di sini channel pertama itu ada 24 menit. Itu dari Jalan Sugik dan saat ini 9 hari setelah diupload itu sudah 55.000 penontonnya teman-teman. Kemudian yang kedua 13 menit ini dari Hairun Nisa Adlina. Selanjutnya di sini ada 15 menit dari Tamlika dan masih banyak lainnya teman-teman ya. Kita bisa lihat memang durasinya itu hampir 10 menit teman-teman. Jadi bisa kita simpulkan bahwa channel-channel yang sukses mendapatkan penonton secara alami itu adalah channel-channel yang memiliki durasi rata-rata 10 menit. Nah, lanjut di sini teman-teman untuk channel Jalan Sugik kita akan lihat dulu bagaimana konten yang mereka upload. Nah, ini adalah salah satu panduan YouTubers pemula yang saya juga ikuti teman-teman. Dan di sini ada banyak komentar yang sudah masuk di sini teman-teman. Dan terakhir 9 hari yang lalu. Nah, sekarang untuk teman-teman semuanya, saya sarankan bagaimana kita memproduksi konten itu di atas minimal 10 menit dan maksimal mungkin teman-teman bisa memiliki durasi 18 menit. Karena itu sangat terbukti mendatangkan penonton secara alami dan kemudian menambah subscriber secara alami dan bisa dijamin di sini permanen teman-teman. Karena orang-orang yang datang ke sini itu adalah orang-orang yang memang senang dengan konten kalian. Kemudian selanjutnya kita gunakan ide konten YouTube. Ini adalah kata kunci kedua yang kita gunakan. Ada Hendra Sitio itu di atas 10 menit juga teman-teman. 1 bulan yang lalu sekian puluh ribu teman-teman ya penontonnya, kita bisa lihat di situ. Kemudian ada pun channel-channel yang mungkin di atas durasinya itu 10 menit tetapi memang channel baru dan itu wajar kalau penontonnya kurang teman-teman. Dan selanjutnya di sini ada 2 tahun. Ini memang cukup lama teman-teman ya. Kita lihat yang ini ada 4 jam dari Hendra Setio 2,2 ribu. Nah, itu sangat bagus. Jadi akan seperti itu modelnya teman-teman ketika teman-teman itu membangun penonton secara alami. Dan kemudian kita bisa lihat di sini ada 10 hari. Nah, kayaknya yang seperti ini tuh baru. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman sekalian mendapatkan informasi terupdate ketika saya mengupload video terbaru di channel ini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.